Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Dan saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan, kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lalui bersama-Mu, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini, kami mohon pimpinan Roh Kudus melalui firman-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema minggu ini, sepakat mendatangkan mujizat, Keluaran 17, ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Keluaran 17 ayat 11 hingga 13. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kehidupan ini adalah medan peperangan rohani, tetapi tidak dalam arti fisik. Sebab kita orang percaya memiliki 3 macam musuh, yakni kedagingan, dunia, dan iblis beserta roh-roh jahatnya. Namun jaminan kemenangan telah Tuhan anugerahkan kepada kita oleh kebangkitannya melalui sinergi kesepakatan rohani. Ada satu prinsip penting yang sering kita abaikan, yakni kesepakatan dapat mendatangkan mujizat. Artinya, ada dimensi mujizat yang disebabkan oleh kesepakatan rohani yang diekspresikan melalui doa bersama. Dan prinsip ini tidak saja diajarkan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru, dari Matius 18:19. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi ada pola dan prinsip yang sama pada Perjanjian Lama yang tertulis di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 hingga 16. Mari kita lihat lebih lanjut. 1. Kemenangan dimulai dari strategi Tuhan. Israel yang baru saja keluar dari Mesir, dari Rafidim sedang menuju Gunung Sinai, tiba-tiba diserang dari belakang oleh bangsa Amalek yang nomaden. Israel, mantan budak-budak di Mesir yang lemah, tidak pernah terlatih dalam olah keprajuritan dan harus menghadapi Amalek yang jauh lebih kuat. Maka Musa bertindak memberi instruksi. Yosua bersama sejumlah orang-orang muda pilihan turun berperang melawan Amalek. Musa naik ke bukit membawa tongkat Allah untuk berdoa. Dan di antara itu ada 2 orang yang sering terlupakan, yakni Harun dan Hur. Harun dan Hur peduli tentang keberadaan Musa, dan segera mereka bertindak membantu menopang Musa. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Prinsip rohani, kemenangan atau mujizat tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui strategi Tuhan, yakni dengan sinergi doa dan kesepakatan rohani. 2. Pertempuran tidak dimenangkan hanya di medan peperangan secara fisik. Israel dipimpin Yosua berperang melawan Amalek. Alkitab menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam
bahwa kemenangan tidak ditentukan oleh Yosua yang bertempur di bawah, tetapi oleh doa Musa di atas bukit. Di atas bukit ada Musa yang berdoa dengan mengangkat tongkatnya kepada Tuhan. Yang terlihat, Yosua bertempur melawan Amalek bersama sejumlah orang Israel. Yang tak terlihat, Tuhan membuat bahwa kemenangan di medan pertempuran ditentukan sepenuhnya pada doa Musa. Kesimpulannya, dengan kata lain, Yosua berperang secara fisik di bawah dan Musa berperang di atas bukit dalam dimensi yang berbeda. Ada pertempuran secara fisik dan ada peperangan secara rohani. Prinsip rohani, Tuhan sedang menunjukkan bahwa jalan keluar dari berbagai pergumulan tidak ditentukan oleh pendidikan, talenta, keahlian, pengetahuan, tetapi oleh penyertaannya. Setiap pergumulan dalam hidup kita, studi, keluarga, ekonomi, kesehatan, keberhasilan, dan lain sebagainya, akar yang menentukan adalah rohani, bukan jasmani. 3. Kelemahan manusia membutuhkan kesepakatan. Saat tangan Musa terangkat, Israel menang. Saat tangan Musa turun, Amalek menang. Seorang sekali bermusa pun ternyata dapat lelah. Muncullah dua orang penting, Harun dan Hur, yang melihat dan peduli terhadap kepenatan Musa. Mereka bertindak menopang tangan Musa, satu di sebelah sisi kiri, yang lain di sisi sebelah kanan. Musa tidak menolak dukungan mereka. Dan inilah saudara, gambaran kesepakatan rohani. Perhatikan, mereka tidak mengambil alih posisi Musa. Dan Musa tidak menolak mereka. Mereka tidak berdoa sendiri-sendiri, tetapi mereka bersatu untuk menopang Musa dan menghasilkan sinergi yang mendatangkan mujizat kemenangan bagi Israel. Prinsip rohani, mujizat seringkali terjadi ketika ada kesatuan visi, kesatuan iman, dan kesatuan hati. 4. Kesepakatan membuka aliran kuasa Tuhan. Alkitab mencatat, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek. Pertanyaannya, siapa yang memenangkan pertempuran? Yosua bertempur dengan pedang. Musa berdoa. Harun dan Hur menopang Musa. Jawabannya, kemenangan bersama, karena adanya sinergi antara Yosua di bawah dan Musa di atas bukit. Ada bagian yang kita kerjakan, ada bagian yang Tuhan lakukan. Kesepakatan bukan sekedar bersekutu bersama atau doa beramai-ramai, tetapi harus ada kesatuan visi, kesatuan iman, kesatuan hati untuk bersinergi dalam doa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kiranya kesaksian suami istri yang adalah keponakan saya sendiri akan menguatkan kebenaran tema kita tentang sepakat yang mendatangkan mujizat. Suatu saat, sepasang suami istri yang masih keponakan saya datang ke rumah. Mereka minta kami mendoakan pergumulannya. Mereka sudah menikah beberapa tahun, tetapi si istri ada gangguan pada rahimnya yang berakibat belum diberkati Tuhan dengan anak-anak. Suami pernah mengira bahwa istrinya hamil, tetapi anehnya perutnya tetap rata. Akhirnya mereka pergi ke dokter ahli kandungan, dan dokter ahli kandungannya terkejut karena kasus ini cukup langka ia temukan di ruang praktek maupun di rumah sakit. Tetapi dokter optimis dapat membantunya. Namun, sudah nyaris 1 tahun berobat ke dokter tersebut, belum ada tanda-tanda perbaikan dalam rahimnya. Mereka sudah hampir putus asa. Tetapi tiba-tiba mereka diingatkan bahwa kami sering melayani dan mendoakan sejumlah orang. Oleh karena itu mereka berkunjung sekaligus mohon didoakan. Om Didi dan Tante Tio, tolong doakan pergumulan kami ini, pinta mereka. Baik, kami akan doakan kalian berdasarkan janji firman-Nya
yang saya akan bacakan terlebih dahulu pada kalian berdua, jawab saya. Pertama, saya menolong mereka menegaskan iman mereka kembali kepada Tuhan dari Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Kedua, saya sampaikan firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika ada dosa, saya minta mereka mohon ampun terlebih dahulu. Ketiga, saya kutipkan Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saya ingatkan mereka untuk menghampiri Tuhan dengan penuh percaya dan dengan hati yang bersih, serta percayai janjinya. Terakhir, saya beri contoh sinergi atau sepakat dalam doa yang mendatangkan mukjizat sesuai teks kita tentang kemenangan Israel atas Amalek. Yosua bertempur, Musa ditopang Harun dan Hur berdoa. Bagian kamu pergi ke dokter dan periksakan kandunganmu. Bagian Tuhan mendengar kesepakatan kalian dalam doa. Dan bagian kami berdua, ibarat Harun dan Hur yang menopang kalian dalam doa. Usai kami berdoa, saya pesan supaya mereka tetap berobat ke dokter dan memohon pertolongan Tuhan. 1 bulan kemudian, mereka datang ke rumah kami dan dengan wajah berseri, berkata kepada istri saya, "Tante, sungguh ajaib. Saya sudah benar-benar sembuh. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kalian dengan anak-anak nantinya." Seru istri saya dengan sukacita. Sekarang ini, anak perempuan mereka sudah berusia kurang lebih 2 tahun. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dan terapkan. 1. Bangun kehidupan doa yang sungguh-sungguh. 2. Jangan berkumpul sendiri. Carilah Harun dan Hur, sahabat-sahabat doa saudara. 3. Belajar saling menopang dalam doa satu sama lain. Dan terakhir, berikan kemuliaan bagi Tuhan saat berhasil. Ingat, itu karena Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk renungan maupun pengalaman rohani dari keponakan kami yang bersepakat dan mengalami mujizat. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar mereka beroleh pengalaman bersinergi dalam kesepakatan rohani yang mendatangkan mujizat dalam hidup mereka. Untuk saudara-saudara yang mengalami pelbagai pergumulan, tolong Bapa, belas kasihani dan tolonglah mereka dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terimalah sekarang berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.